Balik lagi sama Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-44. Seperti biasa, kita review dulu ya episode sebelumnya di mana Shoyan bersama pasukan Gerbang Pan telah berhasil menyelamatkan kakaknya Xiaoli yang telah diincar oleh aliansi hitam pimpinan Van Lo. Pada akhirnya, baku hantam Shoyan yang memang sejak awal punya masalah dengan Van Lo pun tidak mau menahan diri dan akhirnya menggunakan api Zamrud untuk mengubah Van Lo menjadi abu. Tapi ternyata masalah belum selesai karena Shoyan mendengar kalau Xiaoli telah menelan pil pemangkas kehidupan dia harus segera membuat penawar setelah urusan dengan Han Feng berakhir. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana baku hantam antara pasukan Jianan dan aliansi hitam termasuk juga pertarungan sengit antara Oyan dan Han Feng yang sama-sama saling menunjukkan kartu as terbaru mereka. Gimana cerita selengkapnya? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Kuy! Setelah menyelesaikan urusan di pegunungan Jianan, singkat cerita Shoyan membawa kakaknya Xiaoli beserta seluruh pasukannya kembali ke akademi dan menghadap Sujian yang telah menunggu kedatangan mereka. Ketika melihat pria tua yang penuh wibawa itu, Xiaoli tidak dapat menahan tubuhnya untuk membungkuk dengan hormat karena dia tahu bahwa 2 tahun belakangan ini Sujian dan akademi Jianan telah melindunginya diam-diam. Sujian sendiri tidak keberatan sama sekali dengan hal itu karena perlindungan terhadap Xiaoli merupakan kewajiban akademi sebagai balasan atas pengorbanan nyawa Shoyan. Sujian juga meminta bantuan kepada Xiaoli dan anak buahnya karena hari ini kelompok misterius itu harus membantu Akademi Jianan menyerang aliansi hitam. Setelah bertukar sapa sejenak dengan Xiao bersaudara, Sujian pun mengalihkan perhatiannya kepada pasukan Jianan yang sudah ready to go dan memberi sambutan singkat tentang seberapa besar kerugian yang mereka dapatkan akibat dari penyerangan Han Feng 2 tahun lalu. Karena itulah satu-satunya cara untuk memulihkan kehormatan mereka adalah memberi Han Feng pelajaran dan memastikan aliansi hitam yang Kaisar Obat itu dirikan bubar jalan. Baru setelah sambutan Sujian berakhir, rombongan Jianan pun bersiap untuk pergi termasuk juga Shoyan yang diam-diam menatap tajam-tajam ke cakrawala sembari bertekad dalam hatinya kalau hari ini adalah waktu untuk membersihkan dendam Abah kepada Han Feng. Sementara itu di luar Akademi Jianan tepatnya di kota Feng yang juga tempat markas besar aliansi hitam berada, Han Feng selaku pemimpin aliansi hitam berdiri di singgasananya sembari mengabarkan kalau bahwa Shoyan belumlah mati terbakar malah berhasil menghabisi Van Lo baru-baru ini. Mendengar berita Han Feng tentunya membuat ahli-ahli sudut hitam menjadi sedikit khawatir terutama bagi orang-orang yang ikut dalam penyerangan 2 tahun lalu. Untuk memecah keheningan, Ketua Pelelangan 8 Gerbang Yuan Yi berusaha menenangkan teman-temannya dan mengatakan bahwa meskipun Shoyan telah menjadi lebih kuat, kecuali memiliki kemampuan untuk membalik langit, bocah itu tidak akan bisa mengalahkan mereka sendirian. Pernyataan Yuan Li didukung oleh anggota aliansi lain, termasuk juga Han Feng yang kemudian membeberkan rencananya untuk menangkap Shoyan sebelum si bocah FF menyerang duluan. Yang menjadi perhatian Han Feng adalah apabila rencana penangkapan Shoyan ini benar-benar berhasil, dia ingin aliansi menyerahkan Shoyan kepadanya karena Han Feng masih harus mendapatkan mantra api lengkap yang pemuda itu miliki. Namun ketika Han Feng masih bersukacita membayangkan mantra api jatuh ke tangannya, tiba-tiba saja dia juga Tuan Emas Perak merasakan sekumpulan aura kuat mendekat ke arah mereka, di mana aura itu tidak lain adalah milik rombongan Jianan yang bolak-balik menyerang aliansi hitam. Namun selalu berakhir kepada kegagalan. Yang membuat Han Feng agak penasaran adalah aura panas yang secara mengejutkan membuat api jantung lautnya ketakutan. Sementara itu rombongan Jianan memang sebentar lagi sampai di kota Feng sehingga Sujian mengatakan pada seluruh pasukannya untuk berhati-hati. Shoyan memahami maksud Sujian karena dia terus merasakan aura kuat menandakan bahwa aliansi bentukan Han Feng ini memang bukanlah kekuatan kecil di wilayah sudut hitam. Sujian mengatakan kalau faksi-faksi di wilayah sudut hitam bersedia bergabung dengan aliansi karena pengaruh besar dari Han Feng yang merupakan alkemis tingkat 6 yang selain memiliki segudang pil obat langka juga memiliki kekuatan yang sangat besar. 若此大战擒住了韩风，能否将他交于我？
Masalah Han Feng, Xiaoyan berusaha menenangkan Sujian dan meminta tetua agung akademi itu fokus pada Tuan Emas Perak, sementara dia sendirilah yang akan menghadapi Han Feng. Sujian sih percaya diri kalau dia mampu mengatasi Tuan Emas dan Perak meskipun keduanya menggabungkan kekuatan, tapi perhatiannya justru berada di tempat lain, yaitu alasan Xiaoyan begitu tertarik kepada Han Feng adalah karena api jantung lautnya. Namun menilik sekarang Xiaoyan sudah memiliki 2 api surgawi, Sujian khawatir jika penambahan api lain akan berbahaya bagi muridnya tersebut. 或许掌控海心焰依然会让我经历生死磨难，我身负血仇。 Xiaoyan menjelaskan bahwa masalahnya dan Han Feng bukan hanya sebatas rebutan api surgawi, dan masalah itu harus diselesaikan sekalipun Xiaoyan menghadapi ribuan mara bahaya. Memang api jantung laut adalah salah satu tujuannya, dan meskipun mendapatkan penderitaan ketika berusaha mengendalikan api jantung laut, Xiaoyan tidak akan menyerah karena dia akan memperoleh kekuatan besar setelahnya. Sujian paham apapun yang dia katakan sekarang hanya akan menjadi angin lalu bagi Xiaoyan, karena sejak awal pemuda yang luar biasa di luar Naila dan ekspedisi BMKG itu sudah menentukan tujuannya. Nah, di tengah-tengah obrolan tentang Han Feng, api surgawi dan kawan-kawannya itu, tiba-tiba tiba-tiba saja Xiaoyan mendengar nama Abah Yolo disebut oleh Sujian yang membuatnya bengong, tidak menyangka tetua pertama itu mengenal dan menyadari keberadaan gurunya. Sujian terkekeh dan menenangkan Xiaoyan sebelum berjanji kalau dia tidak akan membocorkan tentang keberadaan Yolo. Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Sujian berterima kasih karena tetua pertama akademi itu bersedia menjaga rahasianya. Sekarang Xiaoyan mengalihkan pandangannya kepada Xiaoli dan memberikan sebotol giok berisi teratai api amarah budak kecil untuk kakak keduanya. 阿哥，这是装了枚小型佛怒火莲的瓷瓶。 Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, rombongan Jianan pun akhirnya sampai di kota Feng dan membuat si isi kota auto kebingungan melihat puluhan sayap mengepak di langit mereka. Sujian dan rombongan tidak mau repot-repot berhenti di area pinggir kota dan langsung menuju ke pusat kota Feng, tepatnya ke markas besar aliansi hitam yang sudah disambut penuh kehangatan oleh Han Feng dan seluruh komplotannya. Sujian basa-basi sebentar mengingatkan kalau hari ini dia akan membalaskan dendam yang dimiliki oleh Akademi Jianan kepada Han Feng. Namun Han Feng sama sekali tidak melihat tetua agung akademi itu, malah fokus kepada Xiaoyan yang ternyata merupakan sumber panas menakutkan yang dirasakan oleh api jantung laut. Hal itu mau tidak mau membuat Han Feng menjadi waspada dan semakin penasaran dengan perkembangan macam apa yang Xiaoyan alami 2 tahun ini. Melihat Han Feng, Xiaoyan juga mengambil waktu untuk menyapa mantan kakak seperguruannya dan menyatakan kalau hari ini Han Feng tidak akan seberuntung 2 tahun lalu hingga berhasil menyelamatkan diri. Mendengar Han Feng menyebut Xiaoyan sebagai adik seperguruannya tentu membuat seisi ahli wilayah sudut hitam terkejut. Hal ini disebabkan karena dia tahu Han Feng adalah murid Yolo yang dijuluki sebagai Raja Obat. Sementara sosok besar yang dimaksudkan itu sudah tidak ada berpuluh-puluh tahun lalu. Tidak mau banyak basa-basi lagi, Han Feng mengembalikan perhatiannya kepada Sujian dan menanyakan apa yang mbah-mbah itu inginkan. Mendengar Sujian ingin Han Feng membubarkan aliansi hitam tentu saja membuat Han Feng tertawa hingga membuat Sujian sedikit emosi dan mengeluarkan aura dozongnya. Sayangnya serangan itu tidak pernah sampai kepada Han Feng karena sudah lebih dulu dihalau oleh Tuan Emas dan Perak. Han Feng tersenyum puas dengan hasil kerja 2 bodyguardnya dan menyatakan kepada Sujian kalau Akademi Jianan memang mau mencari mati, maka aliansi hitam tidak punya pilihan selain menyambut dan melayaninya. Beruntung tensi di 2 kubu telah sama-sama naik, Sujian pun dengan tegas mengomandokan pasukannya, menggaungkan genderang perang dan semangat pembalasan atas penghinaan besar yang mereka terima dari aliansi hitam. Dengan demikian laga besar antara Akademi Jianan dan aliansi hitam pun tidak terelakkan lagi. Perang
pedang telah pecah dan masing-masing petarung dari dua belah pihak saling berhadapan. Para tetua akademi juga Shouli maju untuk menghadapi elit Do Huang dan Do Wang yang dimiliki oleh aliansi hitam, sementara para murid dan instruktur akan saling berhadapan dengan anggota di ranah Dadoshi atau Doling, makanya enggak bisa terbang. Dan seperti yang sudah diduga semua orang, Sujian selaku praktisi Dozong satu-satunya akan berhadapan dengan gabungan kekuatan Tuan Emas dan Perak. Sementara peperangan di area markas besar aliansi sudah dimulai, Han Feng dan Choyan sama-sama mengasingkan diri dari keramaian dan sempat terlibat perdebatan tentang keputusan Abah untuk tidak memberikan mantra api kepada Han Feng. Han Feng jelas merasa dicurangi dan tidak dianggap, sementara Choyan tidak habis fikri melihat Han Feng masih merasa dirinya benar telah mengkhianati gurunya hanya karena mantra api. Nah, berhubung Choyan udah angkat tangan dengan tabiat kakak seperguruannya, maka tuan muda ketiga itu pun tidak mau membuang lebih banyak waktu dan memilih untuk segera memulai baku hantam. Meskipun masih bingung dengan api surgawi Choyan yang tampak berbeda, Han Feng juga tidak punya banyak waktu berpikir dan segera bertukar pukulan dengan bocah bau kencur ini. Dua saudara seperguruan itu saling mengayunkan senjata mereka yang sama-sama diseliputi oleh api surgawi, di mana tampak jelas dari benturan-benturan yang terjadi di pertarungan kali ini, api surgawi milik Choyan memang jauh lebih unggul daripada api jantung laut milik Han Feng. Keunggulan itu makin tampak saat senjata keduanya beradu, dan penguasa hitam yang diselimuti oleh api zamrud itu membuat pedang jantung laut Han Feng porak-poranda. Jujur, tingkat kekuatan yang dimiliki Choyan saat ini memang membuat Han Feng terkejut sehingga dia mulai memahami alasan Han Feng lebih memilih Choyan daripada dirinya. Dan Han Feng mengakui jika selama ini dia terlalu meremehkan Choyan dan memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya yang sebenarnya. Karena itulah di tengah gempuran penguasa hitam, Choyan yang dengan ganas menubruk kepalan tangan Han Feng hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Han Feng mengeluarkan ledakan kekuatan yang luar biasa, di mana yang membagongkan adalah ledakan energi itu tidak berasal dari seorang Do Huang, melainkan energi dari praktisi Dozong. Ya, setelah berkultivasi selama 2 tahun, Han Feng telah berhasil menginjakkan kakinya di ranah setengah Dozong, yang membuat Kaisar Obat itu segera memasang wajah bangga sembari menghilangkan sayap ungu dari balik punggungnya. Sayangnya kebanggaan Han Feng juga tidak berlangsung lama saat matanya terbelalak melihat Choyan memisahkan api surgawinya menjadi 2 bagian. Choyan tersenyum senang karena memiliki simpanan untuk menghadapi kartu andalan Han Feng. Segera saja ketegangan kembali mengisi celah di setiap udara yang berputar di sekitar Han Feng dan Choyan ketika dua praktisi yang satu perguruan itu sama-sama saling menghimpun kekuatan mereka sendiri. Han Feng segera menghimpun kekuatan dengan doki tingkat dozongnya, sementara Choyan mengalirkan lebih banyak energi api zamrud ke penguasa hitam sebagai media serangan selanjutnya. Dua gompalan energi berwarna hijau dan ungu itu memenuhi cakrawala sebelum akhirnya menyatu dan meledak dalam wujud benturan besar antara teknik segel cemerlang dan tsunami pemecah api. Beberapa saat langit kembali terang setelah sebelumnya sempat kabur karena sisa benturan antara segel cemerlang dan tsunami pemecah api. Tampak Han Feng yang masih berdiri tegak sementara Choyan engos-ngosan, yang membuat sang Kaisar Obat itu sudah merasa di atas angin berpikir kalau dialah yang lebih unggul dalam pertarungan kali ini. Sekaligus menyesal kenapa dia sempat terlalu meninggikan kemampuan Choyan. Karena itulah melihat Choyan kehabisan energi, Han Feng sudah merasa telah memenangkan pertarungan, tapi ternyata我看你了，师兄，同样的亏会吃2次。
Dan akhirnya sesuai spoiler yang udah kita bikin juga, Shoyan dan Hanfeng pun baku hantam ulang. Dan seharusnya nih, kalau masih sama kayak novelnya, di episode depan Hanfeng akan pindah alam ya guys ya. Dan minggu depan juga kita bakal ngelihat aula jiwa yang membantu Hanfeng untuk menghabisi Shoyan, juga kemunculan Kanjeng Ratu Medusa yang melindungi calon imamnya. Penasaran gimana kelanjutannya? Tungguin terus update hanya di Cakra Diva ya. Ntar spoilernya Cakra Diva upload di channel baru apa di sini aja nih? Sok atuh ditulis di kolom komentar ya, ntar Cakra Diva baca. Nanti kalau mau di channel ini, Cakra Diva uploadnya ke channel ini. Kalau mau spoiler episode 45 mah udah diupload atuh guys. 46 mau diupload ke channel yang atau Yura Cakra, apa mau di sini sok ya. Rama di sini pamit. Bye bye.